Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11 dalam lanjutan teori kinetik gas fisika kelas 11 part 2 ya. Jadi sekarang kita masuk ke part 2. Part 1 kita sudah menjelaskan dasar-dasar dari teori kinetik, anggapan-anggapannya. Kita akan lanjutkan dan seperti biasa acuan dari buku ini adalah buku pelajaran Martin Jilid 2 penerbit Erlangga. Bukunya ini. Kemudian buku penuntun Martin Jilid 2 ya, terbit nanti Januari untuk kelas 11 Ramawidya. Ya. Jadi dari kedua buku soalan inilah teori banyak diambil dari buku ini dan rangkumannya di buku ini, serta soal kadang diambil dari buku ini, kadang juga diambil dari buku ini. Oke, kita akan masuk ke lanjutan, yaitu teori gas, ya, kinetik gas, yaitu tekanan. Jadi kita akan melihat tekanan gas menurut teori kinetik. Ya, teori kinetik itu teori memandang gas sebagai partikel-partikel atau molekul-molekul. Kita akan turunkan rumusnya supaya Anda memahami, karena kadang-kadang soal tidak langsung rumus yang ditanya, tapi justru proses penurunannya yang harus diketahui ya. Misalnya di ruangan kita ini penuh dengan gas-gas. Kita akan mengamati sebuah molekul gas. Ya. Nah, seperti Anda tahu, di dalam ruang tentu gas itu akan ada yang merambat menurut sumbu X, ya, misalnya ada yang merambat menurut sumbu Y, dan ada yang merambat menurut sumbu Z. Nah, kita anggaplah kalau kita tinjau suatu komponen, maka kita ambil kuadratnya ya, karena nanti akan dikenal dengan kuadrat kecepatan rata-rata ya. Seperti arus bolak-balik ya. Jadi ini akan terdiri dari Vx kuadrat, komponen dari kecepatan pada sumbu X, ditambah komponen pada kecepatan terhadap sumbu Y, dan komponen kecepatan terhadap sumbu Z. Ya, ini kecepatan dari partikel. Rata-rata ya. Terus sesuai dengan teori kinetik, ini nanti anggapannya adalah Vx kuadrat ini akan sama dengan Vy kuadrat. Ya, akan sama dengan Vz kuadrat. Ya, sehingga kalau kita ambil salah satu, berarti ini ada 3 ya. Misalnya kita ambil salah satu dalam Vx kuadrat. Jadi ini Vx kuadrat tambah Vx kuadrat tambah Vx kuadrat. Jadi V kuadrat itu akan sama dengan 3 Vx kuadrat. Sehingga dari sini Vx kuadrat itu adalah sepertiga V kuadrat. Ya, kira-kira seperti itu nanti ya. Kuadrat kecepatan pada salah satu komponen itu sepertiga dari kecepatan molekul. Nah, sekarang kita amati sebuah molekul ini ya. Satu molekul saja, jadi ini satu molekul ya. Perhatikan molekul dengan mol berbeda ya. Kalau mol itu kumpulan dari molekul yang banyak, jumlahnya sama dengan bilangan Avogadro. Jadi misalkan ini dinding daripada wadah gas. Kemudian ini akan berjalan dengan kecepatan ke kanan ya. Vx, komponen X saja yang kita lihat ya. Itu komponen yang kita anggap X ini tegak lurus dengan dinding wadah. Apa yang terjadi ketika dia mengenai dinding? Dinding akan memberi gaya sehingga dia akan berbalik. Nah, seperti anggapan kita, tumbukannya lenting sempurna. Jadi kalau ke sini itu Vx, dia akan terpantul juga Vx. Ya, anggaplah arah ke kiri ini plus, maka arah ke kanan min. Jadi terjadi perubahan momentum ya, karena kecepatannya berubah arah. Perubahan momentum adalah momentum akhir dikurangi momentum awal. Nah, momentum akhirnya yang ini, ya, plus mvx dikurangi momentum awalnya ini, ya, min mvx. Sehingga jumlahnya jadi 2 mvx. Ya, 2 mvx. Kemudian, karena ada perubahan momentum, maka teori kinetik gas ini memenuhi hukum Newton. Hukum Newton dalam bentuk asli itu adalah seperti ini ya. Ini nanti kalau kita olah massa tetap F sama dengan M kali A. Tapi bentuk aslinya, gaya yang dikerjakan dinding terhadap molekul ini, sehingga dia bisa terpental, itu adalah perubahan momentum dibagi waktu. Perubahan momentum kan 2 mvx, waktunya delta T.
ya. Nah, delta T ini kita asumsikan untuk menumbuk. Misalnya dia sudah di sini. Nah, untuk menumbuk lagi, dia akan jalan ke sini L, ya. Ini L. Dia akan jalan ke sini L, kemudian balik lagi L. Jadi, selang waktu untuk menumbuk lagi, dia harus menempuh jarak 2L. Ya, jarak 2L, ya. Baru dia numbuk lagi dinding ini. Ya. Dibagi kecepatan pada sumbu X. Komponen kecepatan pada sumbu X. Ya, nah, ini kita tinjau hanya satu partikel, ya, atau satu molekul. Maka F-nya akan sama dengan ini, 2M Vx, delta T-nya kita masukkan ini, 2L per Vx, ya. Delta T-nya ini kita masukkan 2L per Vx. Ya, maka kita akan dapatkan Vx dikali Vx, Vx kuadrat, 2-nya hilang, M per L. Nah, untuk mengetahui ini adalah massa satu molekul, ya. M0 ini massa satu molekul. Ya. Massa satu molekul. Massa satu molekul. Maka M0 per L Vx kuadrat, ya. Tanda bintang ini. Nah, sekarang Vx kuadrat ini akan saya ganti dengan V kuadrat. Ini tadi sudah, ya. Vx kuadrat adalah sepertiga V kuadrat. Ya, ini sudah kita dapat. Maka untuk satu partikel, tekanan yang dikerjakan pada dinding, tekanan yang dikerjakan oleh molekul ini pada dinding, itu adalah gaya persatuan luas, ya. Tekanan itu gaya persatuan luas. Ya, luas dinding, kita anggap aja ini bentuknya kubus. Ya, jadi luas dinding ini L kali L, ya, L kuadrat. Sehingga F-nya M0 per L Vx kuadrat dibagi L kuadrat. Tentu jadi penyebutnya jadi L pangkat 3. Ya, ini jadi Vx kuadrat jadi sepertiga V kuadrat. Kemudian L pangkat 3 ini tentu volume ruang, ya, volume wadah di mana gas diletakkan. Nah, kita dapatlah rumus yang terakhir ini. Kalau partikelnya ada N, ini kan tadi satu partikel, partikelnya ada N, ya dikalikan N, M0 per V, ya, L3-nya, L pangkat 3 ini V. Ya. Nah, akhirnya kalau kita lanjutkan, maka kita bisa N per V ini kita pisahkan di sini, N per V. Ini adalah sepertiga M0 V kuadrat. Ya. Jadi tekanan menurut teori kinetik gas yang dilakukan oleh molekul di sini adalah sepertiga M0 V kuadrat rata-rata kali N per V. N per V, ya. N ini jumlah partikel, V ini volume. Ya. Jadi V kuadrat strip ini VRMS kuadrat, rata-rata kuadrat kelajuan. Inilah rumus tekanan, ya. V kuadratnya saya ganti dengan VRMS. Apa itu VRMS? Ya seperti Anda tahu, di dalam ruang itu terdapat banyak molekul. Bisa saja N1 molekul, V1 kuadrat. N2 molekul, V2 kuadrat. N3 molekul, V3 kuadrat, dan seterusnya. Dibagi jumlah molekul. Inilah yang didefinisikan sebagai kecepatan RMS, ya. Nah, kita akan latihan soal ini, tekanan ini, tetapi kita harus tahu rumusnya, karena kalau hanya hafal rumus, Anda tidak bisa mengerjakan soal nomor 5. Ya, jadi harus Anda tahu asal dari mana rumus ini, ya, yaitu dengan meninjau satu partikel, kan, pada komponen kecepatan X. Oke, kita lihat soalnya. Ya. Seberkas molekul hidrogen, jadi ada banyak molekul hidrogen ini, ya. Tiap molekul memiliki massa 3,3 kali 10⁻27 kg. Ini massa satu molekul, ya. Karena dia bilang tiap molekul, ya. Dan sedang bergerak pada 1,6 km per sekon. Ini adalah kelajuan daripada partikel itu, kan. Menabrak sebuah dinding pada sudut pi per 3 radian terhadap normal, ya, jadi arah normal. Jika 2,0 kali 10 pangkat 20 molekul per sekon, jadi tiap sekon ada 2,0 kali 10 pangkat 20 molekul datang pada dinding yang luasnya 1,2 kali 10⁻4 meter kuadrat. Ini luas dinding, ya. Hitung gaya normal, ya. Jadi yang ditanyakan gaya normal rata-rata
yang dikerjakan berkas pada dinding, berkas molekul nih maksudnya, jika semua molekul diserap oleh dinding. Jadi, semua molekul diserap oleh dinding. Itu pertanyaan A. Pertanyaan B sama, cuma semua molekul dipantulkan sempurna. Nah, ini sesuai dengan anggapan kita. Molekul akan lenting sempurna. Itu B. Kalau A enggak, dia diserap. Dan C, kalau Anda sudah tahu gaya, tentu tekanan tinggal dibagi luas ya. Oke, kita lihat jawabannya ya. Oke, mari kita kerjakan. Kita tulis dulu ya, ini dinding ya, ini dinding. Yang luasnya L kuadrat itu. Nah, ini adalah arah normal. Ini adalah arah normal ini ya. Ini arah normal. Nah, di sini dibilang molekulnya datang dengan sudut pi per 3 terhadap arah normal. Jadi ini kecepatan nih, ya. Sudutnya 60 derajat ini. Ya. Massa satu molekul ini nih. Kemudian besar dari kecepatan 1,6 km per sekon. Tentu kita akan rubah jadi meter per sekon ya. 1600. Kemudian jumlah partikel ini 2,0 kali 10 pangkat 20 molekul per sekon. Kemudian luas dinding A 1,2 kali 10 min 4. Nah, ini kita sudah tulis yang diketahui. Pertanyaan yang pertama, berapa gaya normal ya yang dikerjakan berkas pada dinding? Sama saja dengan yang dikerjakan dinding terhadap molekul, sama ya karena aksi reaksi. Jadi berapa gaya normal jika ketika dipantulkan V aksinya 0? Karena semua molekul diserap. Berarti yang dipantulkan kecepatannya 0, nggak ada yang dipantulkan. Ya. Oke, tadi kita udah bilang yang tekanan itu hanya dihasilkan oleh yang tegak lurus. Jadi kita harus usahakan ini komponen tegak lurus. Yang ini aja yang menghasilkan tekanan ini ya. Ini yang kita sebut tadi Vx itu kan. Ya. Ya, di sini adalah V tegak lurus ya. V tegak lurus komponen normal. Tentu kalau ini sudutnya 60, ini gradien, maka ini tentu sisi di dekat cos ya. Ini pasti V cos. Ya, V cos pi per 3. Ya, jadi kalau Anda hitung, pertama tentu kita harus hitung V-nya dulu kan ya. Kita sebut aja Vx ini ya. Jadi Vx sama dengan V cos pi per 3. Ya. V-nya diketahui ya. Ini, jadi nggak usah kita masukkan aja V. Cos 60 setengah. Ya, jadi ini setengah V. Gini ya. Jadi Anda perhatikan, ya, setengah V. Nah, seperti tadi, ini kan ada dua ya. Datang ke sini setengah V. Tapi pas dipantulkan 0. Ya, V aksinya 0. Nah, jadi anggaplah arah ke kanan ini negatif supaya hasilnya positif nanti ya. Sebetulnya harga mutlak juga nggak apa-apa. Oke, jadi berikutnya kita hitung perubahan momentum kan. Karena dari perubahan momentum kita bisa tahu gaya. Yaitu M kali V akhir ya sesaat sebelum dipantulkan dikurang M kali V awal. Gitu. Nah, di sini V akhirnya 0. Karena semua diserap. Ya, jadi 0 ini. Kurang, nah, masa ini diketahui M0 ya, ini M0 namanya. Kecepatan awalnya diketahui ini Vx ini. Ya, arahnya negatif ya. Karena kita anggap arah ke kanan negatif. Jadi ini min setengah V ya. Jadi akhirnya kita dapat setengah M0V. Inilah perubahan momentumnya. Nah, dari perubahan momentum kita bisa dapat gaya. Gaya yang dikerjakan dinding ya. Gaya yang dikerjakan dinding terhadap berkas. Sama saja dengan gaya yang dikerjakan berkas terhadap dinding. Itu adalah perubahan momentum terhadap waktu. Hukum Newton ya. Hukum 2 Newton yang bentuk asli. Perubahan momentumnya setengah M0V. Setengah M0V per delta T. Nah, dengan demikian kita bisa dapat sekarang. F ini tentu F normal ya. F normal ya. Jadi kita bisa hitung karena M0 diketahui. Ya, ini kalau kita bikin, nah, ini sekali lagi ini kita bikin satu molekul ya.
Ya, kalau N molekul tinggal dikalikan N kan. N kali ini. M0V per 2 delta T. Ya. Kemudian yang diketahui itu adalah N per delta T. Sehingga ini dengan ini kita satukan ya. Jadi ini sama dengan N per delta T kali setengah M0V. Nah, dapat ini. Tinggal dihitung aja ya. Masukkan ini sebagai satu kesatuan. N per delta T, sistem internasional ya. Molekul per sekon. 2,0 kali 10 pangkat 20. Kali setengah. Masa 0 harus kilogram ya. Oke, benar kilogram. Nggak usah kita masukkan kalau satuannya udah internasional. Kecepatan. Kecepatannya berapa nih? 1600 meter per sekon internasional juga. Maka ini hasilnya adalah Newton. Ya, Newton. Udah bisa. Tinggal dihitung saja ya. Ini dengan ini habis ya. Nanti Anda tinggal kalikan 3,3 ya dengan kali 1600 ya. 3,3 ini dikalikan dengan 1600 ya. Oke, tinggal dikalikan aja ya. 3,3 kali 1600. 1600 kali 3,3. 814 81 8 ya, tunggu dulu. 48 ini. 821528 ya. 52,8. Kasih 02 5280 ya. 5280. 5280. Oke. Ini kali ini tuh 5280 kali 10 pangkat ini min 20, ini min 27. 10 min 7. Nah, terus biasanya dinyatakan dalam satu desimal. Jadi 5,28 kali 10 min 4. Karena ini pangkat 3 ya. 10 min 4. Newton. Inilah jawaban A. Ya, gaya normal kalau semua molekul diserap. Pertanyaan B. Gaya normal yang dikerjakan berkali jika semua molekul dipantulkan sempurna. Ya, jadi ini datang tadi setengah V ya. Sudah kita hitung ini setengah V. Negatif lah ya. Nanti dia akan dipantulkan setengah V juga. Karena dipantulkan dengan tumbukan lenting sempurna. Plus. Maka kita akan dapat perubahan momentumnya adalah momentum akhir dikurang momentum awal. Ya, momentum akhir yang ini. Setengah MV M0 ya. Dikurang ini juga setengah M0V. Min tapi ya. Sehingga hasilnya adalah 2M0V. Nah, kalau yang ini M0V, bukan 20, M0V. Kalau ini setengah M0V, ini M0V. Ya, jadi 2 kalinya. Ya, maka otomatis nanti kalau Anda hitung F-nya, ya kalau Anda hitung F-nya, otomatis 2 kalinya ya. Ya, karena nanti dia akan rumusnya akan sama begini, persis seperti ini. Ini nanti N per delta T. Ini bukan setengah M0V tapi M0V. Nah, berarti 2 kalinya kan? Jadi tinggal 2 kali aja, 2 kali ini. 5,28 kali 10 min 4. Nggak perlu lagi dihitung kan. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Mungkin 1,056 kali 10 min 3 ya. Lebih besar ya. Lebih besar. Oke, itu pertanyaan B. Pertanyaan C, tekanan. Nah, yang dikerjakan dinding, pada dinding. Tekanan itu kan gaya perluas. Ya toh? Baik untuk kasus A, kalau untuk kasus A ya F-nya ini. Ya, 5,28 kali 10 min 4 Newton ya kan? Dibagi luas. Luasnya ini. Nah, luas dinding. 1,2 kali 10 min 4. Nah, tentu satuannya Pascal karena sistem internasional ya.
Jadi Anda tinggal hitung aja sendiri berapa ini ya. Yang B, tekanannya tentu lebih kecil, lebih besar ya, 2 kalinya ya, ini gayanya ini. 1,056 kali 10 min 3 dibagi 1,2 kali 10 min 4 ya, Pascal. Dapat ya, Anda hitung aja silakan, dihitung sendiri ya. Nah, inilah soal yang pertama yang diambil dari buku pelajaran Martin Erlangga ya, halaman 306 nomor 16 ya. Oke, itu soal pertama. Ya, kita lanjutkan teorinya dengan energi kinetik gas. Ya, kita lanjutkan dengan teorinya dengan energi kinetik gas. Nah, kita turunkan dulu rumusnya. Ya, persamaan gas umum adalah P kali V sama dengan NKT. Dengan demikian dari sini kita bisa dapat tekanan ya. Tekanan bisa kita dapat kanan bagi kiri. KT-nya saya sendirikan, ini N per V. Sementara dari tekanan dari teori kinetik gas, tadi kita udah dapat 1/3 M0 VRMS kuadrat N per V. Jadi kalau kita samakan, ininya hilang. Ya kan? Berarti yang kita samakan ini. 1/3 M0 VRMS kuadrat akan sama dengan KT. Ya. Nah, dari sini kita dapat M0 VRMS kuadrat, 3-nya ke sana, 3 KT. Nah, energi kinetik rata-rata itu didefinisikan seperti mekanika biasa, setengah kali massa satu molekul, ini kan rata-rata, artinya per molekul kan, jadi massanya juga satu molekul, kali VRMS kuadrat. Nah, VRMS kuadrat ini bisa didapat dari sini kan, ini, M0 VRMS kuadrat, nah, ini adalah 3 KT kan, jadi setengah kali 3 KT. Dengan demikian, kita dapatlah energi kinetik rata-rata per satu molekul ini pastikan adalah 3/2 KT. K itu tetapan Boltzmann, Anda sudah tahu dalam sistem internasional, nilainya adalah 1,38 kali 10 min 23. Kemudian, kita, kalau gas tidak disebutkan, dalam soal maka selalu dianggap sebagai gas monoatomik. Ya, 3/2 KT. Nanti kalau gas diatomik, ya gas monoatomik Anda sudah tahu kan, itu gas mulia ya, biasanya gas mulia. Mulai dari helium, neon, argon, xenon, radon ya. Itu semua gas monoatomik ya. Oke. Nah, kalau tidak disebut jenis gasnya itu dianggap gas monoatomik ya. Jadi sebuah gas titik-titik itu 3/2 KT. Nanti Anda amati kalau diatomik. Diatomik itu adalah hidrogen H2 terdiri dari 2 atom ya, nitrogen N2, oksigen O2, kemudian golongan halogen F2, Cl2, Br2, I2. Nah, itu adalah gas diatomik. Kalau tidak disebutkan, tapi disebutkan jenis gasnya, dianggap suhunya suhu sedang, maka energi kinetik rata-ratanya 5/2 KT. Nanti kita akan bicara itu. Sementara kita cerita gas monoatomik dulu. Misalnya, ya suhunya, jadi hanya bergantung pada suhu ini, karena K ini tetapan. Misalnya suhunya 27 derajat Celcius. Maka suhu mutlaknya adalah 27 tambah 273, 300. Maka energi kinetik gas pada suhu 27 derajat Celcius, gas apa saja, mau neon, pokoknya gas monoatomik ya, 3/2 KT. Tinggal masukkan 3/2, K-nya 1,38 kali 10 min 23, T-nya 300 Kelvin, kita dapat ini. Nah, ini contohnya ya, langsung aja, karena masukkan rumus. Nah, bagaimana kalau kita gambar grafik antara energi kinetik terhadap suhu mutlak? Energi kinetik ini sebagai sumbu Y, ya, analog dengan sumbu Y. Jadi ini analog dengan sumbu Y. Kan sama dengan mx kan? Suhunya sama dengan X. Jadi suhu ini sama dengan X. Anda sudah tahu Y sama dengan mx itu gambarnya selalu garis lurus melalui 0,0 kan? Melalui 0,0. Dengan gradien koefisien dari T, yaitu 3/2 K. Ya, jadi perhatikan, gradien itu tangen theta biasa ya, kalau ini kemiringannya theta, tangen theta, itu akan sama dengan 3/2 K. Jadi dari sini kita bisa dapat K, 2 tangen theta per 3, itu dari eksperimen caranya seperti itu.
Jadi untuk mendapatkan nilai K dari eksperimen, diukurlah energinya dan suhu mutlaknya. Sekarang kita bahas soal yang keenam, buku pelajaran fisika Martin Erlangga ya. Energi kinetik 1,0 mol gas ya monoatomik dalam tangki bervolume 20 liter adalah 1,01 kali 10 min 20 joule. Tentukan tekanan gas dalam tangki. Oke, kita tulis yang diketahui dulu ya. N0-nya 1,0 mol. Tapi kalau untuk ngitung energi kinetik, ya itu kita per molekul ya, karena rata-rata energi kinetik kan dari kecepatan kan rata-rata. Energi kinetik rata-rata ini 1,01 kali 10 min 20 joule. Volumenya 20 liter. Ya. Oke. Sekarang kita ingin tekanan gas ya. Nah, kita lihat rumus kita tahu energi kinetik rumusnya adalah 3/2 kT. Itu kita tahu sudah ya, 3/2 kT. Kemudian tekanan itu ada di rumus gas ya, rumus umum gas ya, yang pakai K ya, NKT. Karena ini K kan, jadi kita pakai yang NKT bukan yang NRT. Nah, begini ya. Nah, dari sini kita lihat ada hubungannya kan, ini ada KT, di sini juga ada KT. Ya. Jadi kalau kita cari di sini KT berapa? KT kita cari ya, berarti 3 di bawah. Yang jelas 3 di bawah karena harus kali silang kan? 3 KT. 2 EK di atas. Nah, begini. Nah, dengan demikian sekarang KT bisa kita ganti ini kan? Jadi tekanan sama dengan per volume di bawah. Nah, kan gini. NKT di atas, kan begini. Nah, nanti KT-nya kita substitusi. Nah, begini. Ini tetap N per V. Nah, ini kita substitusi. KT ini kan, nah ini. 2 EK per 3. Karena diketahui energi kinetik. 2 EK per 3. Seperti ini. Nah, dengan demikian kita dapatlah hubungan antara tekanan dan energi kinetik. Ya. Oke, sekarang yang ditanya tekanan kan? Oke. N-nya berapa? Nah, N itu jumlah molekul ya. Ini mol. Berarti kita bisa cari N dari sini. Ya. Tentu bilangan Avogadro diketahui ya. Jadi bilangan Avogadro biasanya diketahui di tabel ya. Anggaplah 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Molekul per mol. Ya, bilangan Avogadro itu molekul per mol. Oke, jadi kalau 1,0 mol kan tinggal 1,0 mol kali ini ya. 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Maka Anda lihat molnya bisa hilang. Nah, dia jadi molekul kan? 1 ya, berarti kalau 1 ya sama aja dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke? Oke. Sudah ya. N-nya sudah. Oke. Volume 20 liter. Hati-hati, volume 20 liter. Kita mau pakai sistem internasional supaya tekanannya Pascal. Berarti volumenya harus dirubah ke meter pangkat 3. Liter itu desimeter pangkat 3. Jadi kalau ke meter pangkat 3 dikali 10 min 3. Nah, ya, jadi ini kita pakai ini. Oke, sudah. Energi kinetik harus joule. Nah, ini udah benar joule. Sudah diketahui. Udah, jadi bisa dihitung sekarang ya. Jadi tekanan sama dengan tinggal masukkan N. Ini 6,02 kali 10 pangkat 23 per volume. Volume ini 20 atau 2 aja ya, 20 kali 10 min 3. 2 kali 10 min 2 gitu aja ya. Nolnya kita pindahin ke sini. Kali 2 per 3 kali energi kinetik. Ini 1,01 kali 10 pangkat min 2, enggak 10. Kita nggak usah tulis kalau sistem internasional. Bagi 3. Nah, maka ini satuannya harus Pascal. Harus terakhir Pascal. Ya, tinggal dihitung ya. Saya rasa Anda tinggal ngitung ini 2 dengan 2 ini dicoret. Gitu ya. Seperti itu. Ya, kalau Anda hitung ini nanti ya tinggal dihitung aja. Jadi kalau kita mau hitung gini ya.
6,02 kali 1,01 per 3 kali 3 9 ya. 9. 6,02 kali 1,01. Oh, ini nggak ada lagi per 3 ya. Per 3. Kan 3-nya udah kita kesinikan ya. Ini kan 2 per 3 ya. 2 per 3 ya. 3-nya nggak ada lagi. Jadi kita pindahkan ke sini. Oke. Ini kali 10 pangkat 23 kurang 23. 3 tambah 2, 5. 10 pangkat 5 Pascal. Begini ya. Dan ini kalau Anda hitung betul-betul, ya kira-kira begitu ya. Kalau Anda hitung nantinya hasilnya kira-kira 2 ini ya. 2,02 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Oke, dihitung saja. Seperti ini. Oke. Ya, demikianlah untuk teori kinetik gas part 2 ya. Part 2. Jadi kita akan lanjutkan nanti part 3 dan part 4. Kelihatannya harus 4 part supaya waktunya tidak terlalu lama. Terima kasih Anda telah mengunjungi video pembelajaran kami. Semoga apa yang kami jelaskan bisa Anda pahami dengan baik sehingga Anda menguasai konsep teori kinetik gas ini dengan baik. Jika Anda merasa video ini ada manfaatnya, silakan dukung kami dengan memberi subscribe, like, dan komen jika perlu. Saya Martin Kanginan, terima kasih sekali lagi. Tetap semangat belajar mandiri di rumah.